Selamat pagi saudara, kembali bersama saya Wiradani Damanik di program Sapa Nusantara Kompas TV. Saat ini saya sedang bersama Bang Dio Putra, Koordinator Operasi SAR Jambi. Berbicara pada akhir tahun ini banyak sekali bencana-bencana yang terjadi di akhir tahun karena memasuki puncak-puncak musim hujan, sehingga banyak terjadi kejadian-kejadian bencana hidrometeorologi. Nah, kita akan berbincang seputar operasi SAR Jambi bersama Bang Dio Putra, Koordinator SAR Jambi. Apa kabar, Bang? Ya, baik, alhamdulillah. Untuk memulai percakapan kita ini, Bang, saya mewakili masyarakat awam, mau bertanya dulu terkait dengan Basarnas. Apa sih, Bang, tugas utama dari Basarnas ini? Ya, selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, saya Dio Putra selaku Koordinator Bidang Operasi SAR, di mana Koordinator Bidang Operasi SAR ini mulai dari perencanaan awal hingga penyelesaian pada saat pelaksanaan operasi SAR. Jadi berbicara masalah Basarnas, kadang masyarakat ini ketika berbicara personil dengan berbaju orange, ini kan ada BPBD juga, ada Basarnas juga. Sebenarnya pada dasarnya prinsipnya sama kita untuk tugas kemanusiaan, namun Basarnas ini dia lebih spesifik, Mas. Jadi dia lebih spesifik, dia lebih ke kemanusiaannya, di mana Basarnas ini juga menangani tentang kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, kecelakaan transportasi yang dalam hal ini ada kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada saat tanggap darurat, serta kondisi yang membahayakan manusia, di mana Basarnas ini telah diamanatkan juga di dalam Undang-Undang 29 tahun 2014 bahwa tentang pencarian pertolongan, diperkuat dengan PP 83 2016 bahwa Basarnas bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasi SAR di Indonesia ini. Begitu. Oke, artinya penyelamatan jiwa manusia begitu ya. Kalau kita lihat pada akhir tahun itu Basarnas selalu sibuk dengan munculnya bencana-bencana hidrometeorologi, termasuk itu banjir, longsor, dan itu juga sudah terjadi di berbagai daerah. Nah, untuk saat ini kita di Basarnas Jambi, bagaimana kesiapan dari personil dan juga peralatan yang kita miliki secara keseluruhan? Ya. Berbicara Jambi ataupun berbicara tentang Timur Sumatera. Jadi di Timur Sumatera ini ada Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Riau. Ya. Ketika berbicara bencana dengan isu megatrust, bencana hidrometeorologi ini, maka provinsi yang saya sebutkan tadi merupakan provinsi penyangga, Mas. Provinsi penyangga, di mana seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hari ke belakang 3 provinsi dalam keadaan kolaps karena bencana, karena kasus siklon tadi, kasus angin tadi, dan juga kita coba untuk melakukan perkuatan personil. Jadi Jambi juga mengirimkan 2 tim ke Sumatera Barat karena Sumatera Barat pada umumnya betul-betul kolaps. Jadi berbicara tentang kesiapan, kita di Jambi ada 120 orang yang kita sebar di beberapa pos, terutama di pos SAR Kerinci untuk wilayah kontur Bukit Barisan, wilayah Jungle Rescue, wilayah Bungo untuk tengahnya Jambi, kota Jambi kita punya kantor induk, Tanjabbar dan Tanjabtim untuk wilayah pesisir. Disertai dengan peralatan-peralatan yang insya Allah memadai dalam pelaksanaan operasi SAR kesehariannya. Demikian. Oke, artinya secara personil dan juga peralatan kita sudah jauh-jauh hari menyiapkan itu. Lalu tentu kan ada strategi, ada langkah-langkah yang sudah kita susun, termasuk pemetaan bencana yang kemungkinannya akan terjadi, begitu ya, Bang. Itu seperti apa kita melihat Provinsi Jambi ini? Ya. Berbicara tentang Jambi, khususnya kebetulan saya ini udah 10 tahun, Mas, di Jambi. Jadi secara histori 10 tahun ke belakang, fenomena bencana dan juga kondisi membahayakan manusia itu dominan memang di Sungai Batanghari. Kembali lagi bahwa Sungai Batanghari merupakan
pusat kehidupan lah di dalam Provinsi Jambi ini. Namun karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena kepentingan ekonomi juga, sehingga tercemarlah sungai ini. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut juga, aktivitas-aktivitas di sungai ini juga yang terkadang menimbulkan ancaman dalam artian hampir 70% pelaksanaan operasi SAR di Basarnas Jambi ini dominasinya Sungai Batanghari, di mana secara kita range secara per tahun operasi SAR itu per tahun bisa sampai 60 kali, di mana bisa saya bilang 50 kalinya itu di Sungai Batanghari. Artinya setiap tahun itu selalu ada korban jiwa yang ada di Sungai Batanghari, baik itu anak-anak hingga dewasa. Iya. Gitu ya. Dan bahkan dalam bulan ini saja ada 2 korban di Bungo kalau tidak salah. Iya. Untuk hari ini kebetulan alhamdulillah tadi ada sholat Jumat, korban ditemukan anak-anak umur 12 tahun atas nama Wira. 2 hari atau 3 hari yang lalu juga kebetulan di Kota Bungo juga. Memang ketika berbicara Sungai Batanghari, di mana Batanghari ini kan subdasnya banyak, Mas. Memang secara hulunya Sungai Batanghari ini berada di Sumatera Barat ya, di daerah Dharmasaraya. Nah, aliran dari Batang Tebo, Batang Bungo sampai ke Batang Tembesi itu cukup dominan dalam pelaksanaan operasi SAR, terutama anak-anak. Kita akan kembali memperdalam soal kesiapan dari Basarnas dalam menangani kesiapsiagaan bencana di Provinsi Jambi. Kita berjumpa lagi untuk di segmen berikutnya.